nanti silakan. Oke, saya untuk hari ini saya akan kita review lagi ya struktur ini ya. Struktur khususnya kuis 1 remedial ya, karena tidak berbeda jauh dengan kuis 1 ya. Coba saya scroll aja biar tidak kelihatan namanya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya ini ya. Oke, yang pertama, nomor pertama ini sudah sering sekali saya sampaikan ini berkali-kali ya, berkaitan dengan subjunctive verb. Ya, ini mohon diperhatikan ya, karena memang masih banyak sekali yang baru 6 mahasiswa yang ikut remedial ya, yang benar. Ini ada kalimat her mother urged that the food cook. Nah, ini memang kita mulai pertama kali, sekali lagi itu dimulai dari menentukan subjek utama dan predikat utama. Tujuannya apa? Tentu kalau kita sudah tahu subjek utama, predikat utama, predikatnya itu boleh dibuat berbagai macam tense, tidak masalah apapun itu ya. Nah, berikutnya yang jadi perhatian itu adalah aturan spesifik berkaitan dengan kata kerja ini. Ya. Lalu berikutnya itu yang kedua, yang ketiga itu hati-hati dalam hal menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Struktur bahasa Indonesia itu tidak sama dengan struktur bahasa Inggris. Ya, saya yakin ini menjawab should be itu karena menggunakan pemahaman struktur bahasa Indonesia. Her mother urged that the food cook. Ya, ibunya itu intinya menginginkan makanannya dimasak. Ya, ini cook ini berarti bisa past tense verb 2 atau bisa verb 3 ya, tapi dilihat dari jawaban secara umum semuanya menggunakan to be, maka ini adalah pasif ya. Nah, ini tadi ya menginginkan bahwa makanannya dimasak. Nah, ini dari sekian pilihan tentu akan memilih yang should be, sebaiknya dimasak. Ya. Memang kalau dalam bahasa Indonesia tidak masalah. Bahasa Indonesia struktur itu tidak begitu banyak aturan bahasa Indonesia dibandingkan dengan American English. Ya, struktur American English itu banyak sekali aturan, tapi aturan itu membuat kita lebih jelas arti dari kalimat itu. Should itu sebenarnya sudah maknanya sudah masuk pada bagian urge ya, jadi tidak perlu dituliskan lagi. Memang karakteristik dari kalimat American English itu efisiensi kata. Oke, ini ya. Ini tidak perlu dituliskan ya, should itu ya, itu kita cukup menuliskan verb base saja. Langsung setelah food ya, itu langsung diikuti dengan verb base, yaitu be di sini. Oke, ini memang saya buat berbagai macam ya, ada was juga yang juga to be tetapi bentuk bukan merupakan bentuk dasar di sini. Was ataupun were ataupun is, are yaitu bukan merupakan bentuk dasar. Bentuk dasarnya yang di. Oke, ini urge satu soal subjunctive verb. Kalau tidak salah di sini saya keluarkan 2 kali ya. Kalau benar kalau ini sudah benar berarti dapat bonus 1 ya, arti bonus tanda petik ya, artinya bisa mengerjakan subjunctive verb berikutnya. Oke, yang ini berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diikuti dengan gerund ataupun infinitive to ya ini ya. To ya. She has been finishing on her homework until midnight. Ya, setelah finish merupakan salah satu kata, diikuti dengan apa? Ini tentunya diikuti dengan verb ing ya, ini atau kata kerja komplement sebenarnya ini ya. Ini memang perlu banyak sekali kebiasaan untuk menghafal kata-kata ini ya. Dan yang ini tidak ada pola tertentu. Ini hati-hati di sini. Nanti tentu kalau ujian atau ujian ya, tinggal ujian saja. Tentu ada kata-kata lain yang saya keluarkan di sini. Sama seperti kuis 1 ya. Kuis 1
Itu model soalnya sama ya, sama seperti yang atasnya. Saya hanya mengganti ini aja, kata kerja ini, lalu yang belakangnya ganti juga ya. Hanya ini aja, urge. Kalau urge sudah keluar ya berarti yang lain, mungkin propose atau insist ataupun suggest, lalu apalagi ya, recommend. Nah itu kan, lalu tinggal ganti tense-nya saja. Tense ini tense bisa diubah-ubah, boleh pakai verb ing, boleh pakai past tense, boleh pakai yang lain-lain. Yaitu model variasi aja. Jadi derajatnya sama ya sebenarnya, yang tugas, kuis, ujian itu sama, yang sebenarnya bisa kita buat lebih mendalam ya jenis soalnya ya. Tinggal kita buat jenis soal analisa, tapi kita ikuti jenis TOEFL, jenis soal TOEFL yang isinya hanya pilihan ganda aja, tanpa ada analisa yang lebih lanjut ya. Analisa lebih lanjut sebenarnya sudah masuk pada khususnya bagian writing. Oke, berikutnya ini masih 3 yang menjawab benar. Ya, our grandparents usually invite my sister and titik-titik to their house every month. Ini hanya penggunaan pronoun atau kata ganti objek subjek. Kalau dalam hal ini perlu kita identifikasi mana yang subjek, mana yang objek. Ya. Biasa kita mulai dari ini ya, subjeknya ini jelas kalau ini subjeknya, lalu ini ada kata kerja, boleh dibuat past tense, berbagai macam past tense. Lalu berikutnya bagaimana kalau sudah ada itu? Ini berikutnya kita lihat utuh ini ya, karena dalam analisa ini kalau kita ada waktu memang harus dianalisa lebih lebih mendalam atau utuh ya. Di sini ada my sister. Nah ini memang sengaja saya buat my sister karena my sister bisa jadi subjek, bisa jadi objek ya. Ini sama seperti ini, our grandparents. Ya, ini dalam hal ini my sister, kita belum tahu ini subjek atau objek. Lalu and titik-titik. Nah ini di sini sudah diberikan pilihan objek, kata ganti objek, kata ganti subjek ya. Ada me, jelas ini objek. I itu subjek ya. Myself, mine, ini tergantung dari kalimatnya ini ya. Mine, myself ini kecenderungannya bisa ke objek. Nah ini berikutnya ini tidak ada kata kerja lain lagi, hanya satu kata saja. Ya, sementara di sini tidak ada kata kerja yang lain ya, dan spesifik di sini setelah ada kata kerja ini diikuti dengan objek. Ya. Biasa ya, subjek, predikat, objek ya. Ini tentu setelah ini ya, di bagian titik ini diisi dengan kata ganti objek me ya, bukan I. Oke, ini hati-hati sini. Oke, berikutnya penggunaan would rather ya. Would rather atau yang lain, karena ada 2 jenis would rather yang saya keluarkan ya, ada would rather lalu ada would rather that. Ya, would rather that. Si would rather sebenarnya juga sama ya ini. That ya, ini sebenarnya bisa dibuat that ya atau dihilangkan. Si would rather he titik-titik the homework in the library. Nah ini karena that ini tidak ada ya, tapi ini bisa berlaku untuk orang lain ya, kan ada would rather tapi berlaku untuk subjeknya, ada would rather berlaku untuk yang subjek berikutnya. Dalam hal ini si would rather that he titik-titik the homework in the library. Nah ini menggunakan bentuk kedua yang ini agak tidak mudah untuk di analisa atau seperti struktur yang sebelumnya ya. Ini walaupun ini would rather ini adalah bentuk past tense, tapi di sini sama halnya berfungsi sebagai seperti modal verb ya, ada will, should, seterusnya itu ya. Ini sebagai modal verb. Oke, itu ya untuk would rather, tapi sini sebenarnya would rather that walaupun tidak ada that di sini. Oke, berikutnya di sini ini subjunctive verb ya. The teacher acquired ya, ini ada required, ada suggest, ada insist, ada propose, seterusnya merupakan subjunctive verb.
Sehingga di sini cukup di berikan kata kerja bentuk dasar. Maaf yang ini typo sebenarnya ya, ini tidak tanpa the ya, ini sebenarnya C, langsung ke C. Tapi paling tidak Anda sudah memahami secara spesifik yang berkaitan dengan ini. Require. Oke, berikutnya ini penggunaan different. Di sini tentu kalau different itu diikuti dengan different from, tapi tentunya kalau yang memilih ini different from ini menggunakan struktur bahasa Indonesia, saya pikir ini ya. The weight of this car is different from that car. Jadi artinya berat dari mobil ini ya berbeda dari mobil itu. Ya berbeda dari mobil. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak masalah ya, kita bisa memahami. Namun kalau dalam bahasa Inggris itu perlu diperjelas ya apa yang dibandingkan. Di sini yang dibandingkan adalah weight, maka berikutnya ini tentunya diikuti dengan weight juga. The weight of this car is different from the weight of that car. Ya, different from the weight. Nah, the weight itu sendiri boleh digantikan dengan that. Ya, walaupun ada dua z di sini ya. Different from that of that car. Nah, ini kan yang satu z sebagai pengganti weight, yang satu z sebagai kata petunjuk, kata tunjuk ya. Itu artinya itu, yang satunya artinya berat ya. That ini menggantikan the weight-nya itu berat. Oke, itu ya. Hati-hati yang ini tentu akan keluar lagi. Oke, berikutnya ini saya pikir tidak sulit ya, penggunaan like atau alike ya. Alike ini diletakkan di paling belakang, kalau like bisa diletakkan di tengah-tengah. Oke, berikutnya ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya, yang penggunaan different from, tapi ini yang jadi pertanyaan itu adalah kalau sebenarnya bisa mengerjakan yang ini ya, the contents of this book ya, titik-titik penggunaan similar ya, ini sementara similar masih sama ya, similar to tentu kalau ujian bisa saya rubah variasinya similar than atau similar from, bukan similar to ya. Ini ya, ini sudah benar ya penggunaannya. Pertama mulai dari penggunaan are, karena yang dibandingkan adalah contents, walaupun ini ada bagian dari tunggal ya. Contents yang jamak di sini, ini menggunakan are. Lalu similar to apa ini? To those. Ya, those menggantikan contents. Saya pikir ini karena ada those-nya ini ya, karena ada those itu membantu sekali membedakan dengan that. Ya, kalau yang awal itu kan karena ada double Z, ini yang bikin mungkin ragu-ragu apakah mungkin ada double Z, dan Anda semua sudah ingat sekali penggunaan head HAD 2 kali ya, penggunaan head 2 kali dan itu diletakkan bersebelahan ya, si head ya, apalah ya, seterusnya ya, ini ya, yang satu head mengenai linking verb ya, penggunaan linking verb, lalu berikutnya head kedua merupakan past participle. Ya, dua kata sama tapi punya arti dan fungsi yang berbeda. Itu mohon diingat ya, prinsip itu yang saya pikir prinsipnya yang perlu diingat ya, terlepas dari nanti berbagai macam teknis ya, karena di sini kan S1 lebih banyak penguasaannya mengenai konsep ya. Ya tentunya juga diikuti dengan keterampilan umum, keterampilan khususnya ya. Oke, berikutnya ini penggunaan kelipatan ya, as much as ataupun as many as, ini saya pikir sudah banyak yang benar ya. Ini nanti mohon diperhatikan lagi penggunaannya, khususnya penggunaan ini ya, as much as atau as many as, ataupun penggunaan kelipatan 3 times as much as ya, bukan 3 times more than. Nanti saya keluarkan lagi yang ini ya, 3 times more than atau yang lain-lain. Oke, penggunaan berikutnya ini terkait dengan kausatif ya, penggunaan struktur kausatif. Ini ada let ya, ini yang saya pikir harusnya juga mudah sebenarnya. Let pertama ada make ya, ada make, get, have,
let, lalu help itu kelima kata kerja itu merupakan kata kerja kausatif yang mengikuti aturan tertentu. Ya, ini sebenarnya kalau dari lagu kan lagu let it go kan sebenarnya sudah bisa sebenarnya. Let it go berarti go past tense, maaf bukan past tense, apa namanya, verb base ya, tanpa ada to sebenarnya. Jadi Sean let his sister tie his shoes for him. Jadi ini ada kata kerja apa namanya dasar. Nah, yang jadi mungkin ada perhatian khusus ya ini adalah let juga. Let ya ini ya. Let di sini karena kita tahu ya bentuk past tense dari let itu ya let juga ya. Let, lalu bentuk ketiga juga let sama. Bentuk 1 2 3 sama. Jadi di sini bukan apa namanya tidak salah ya, karena di sini yang biasa kalau kata kerja itu mengikuti subjeknya, di sini tunggal, maka ini harusnya juga tunggal ya. Tapi di sini karena ini adalah past tense, maka boleh kita gunakan let ya, kata kerja yang sama dengan bentuk pertama. Nah, ya ini, dan sebenarnya ini tidak, kalau yang baik kan kalimat yang baik sebenarnya let ini agar kita bisa tahu ini let ini apa namanya bentuk past tense, sebenarnya bisa diberikan kata keterangan waktu di sini setelah ini. Tapi paling tidak Anda sudah tahu ya let itu ini bentuk past tense dan ada aturan khusus ya setelah berikutnya ini ya, setelah his sister diikuti dengan verb base. Oke, berikutnya ini dari sesi pertama ya, ini penggunaan cause and effect ya, sebab akibat ya, jika titik-titik ya, jika Mike, jika subjek, lalu predikatnya apa di sini, ini tergantung dari, kalau dalam hal ini kita mengacu pada ini ya, he would have had a company ya. Untuk penggunaan would have had ini ya, ini yang awal ya, bagian sebabnya atau cause-nya ini menggunakan had ya, linking verb, lalu diikuti dengan apa past participle bentuk ketiga. Nah, ini memang sengaja saya buat ini become ya. Jadi ini bentuk ketiga. Yang bentuk ketiga, verb bentuk ketiga ya, ini yang sama dengan bentuk pertama. Ya, ini ada had became ya, ini yang belum benar ya, karena became ini merupakan bentuk kedua. Hati-hati ya, ini bentuk kedua. Ini become ini yang merupakan bentuk ketiga yang sama dengan bentuk pertama. Tentu nanti saya keluarkan jenis kata kerja yang lain yang ya, sebagai contoh seperti ini ya, let kan bentuk ketiganya kan ya let juga ya. Oke, berikutnya ini sama dengan penggunaan would rather sebelumnya ya. Would rather di sini kita gunakan had better ya. Had better merupakan bentuk past tense tapi sama seperti modal verb ya. Yang artinya setelah had better itu diikuti dengan bentuk pertama reserve ya. Bentuk pertama dari ini reserve, ini sementara tidak sulit ya, karena hanya perubahan letak dari to saja ya, had better to lalu ada to di sini, lalu ada yang tidak menggunakan to ya, tentu nanti saya ganti yang lain ya. Reserve ini saya akan ganti dengan bentuk ketiga dari had ya. Ini yang kalau kelas lain begitu ya, ini karena memang satu soal yang sama tapi soalnya tinggal dibuat variasi aja ya. Had better nanti diikuti dengan bentuk ketiga ya, itu yang tidak benar ya ini ya. Tentu saya buat variasi seperti itu. Yang jelas intinya kan Anda sudah tahu ya had better itu apa ini ya, karena ini merupakan frase ya, bukan terpisah ya, bukan had, ini bukan linking verb ya, ini ya, ini bukan linking verb sekali lagi, tapi ini frase kata kerja di sini. Oke, berikutnya ini yang tidak mudah, tapi saya pikir sudah benar ya, dari awal ya. Sesi awal kita berikan soal ini juga ya. It could have been ... receive the letter. Ini yang sebenarnya bisa dibuat kata yang lebih sederhana ya, yang efektif. Tapi di sini it could have been, it itu menggantikan ini
satu kesatuan ini sebagai subjek ya, ini ya, maaf ya, yang ini ya subjek ya. Ini variasi yang lain, ini bisa dibuat, ini intinya adalah to be ya, tidak harus could have been, tapi bisa it is, it was, it must be, atau it must have been, ya, it should have been, ya, dan seterusnya itu ya. Intinya mengenai to be, lalu kalau ini to be, it is ya titik-titik yang atau yang to be yang lain ya, ini diikuti dengan apa di sini, langsung diikuti dengan bentuk kata ganti subjek si ya, karena perlu subjek di sini ya, walaupun ini it sudah ada, tapi sebenarnya untuk spesifik penggunaan ini, struktur ini harus diikuti dengan subjek ya. Lalu diikuti dengan apa, apakah who atau whom ya, tentunya ini diikuti dengan who ya. Setelah who ini ada kata kerja ya. Kalau whom biasanya diikuti dengan kata ganti orang biasanya. Oke, ini ya, it could have been she who received the letter. Oke, berikutnya ini penggunaan number ya, ada a number of ya. Kalau kelas lain ya, saya buat the number ya, the number of ya, number of apa, tentu ini diikuti dengan plural ya, plural noun ya, books ya. Lalu berikutnya diikuti dengan kata kerja jamak ya, kata kerja yang mengikuti jamak ya, subjek yang jamak. Karena apa? Di sini a number walaupun ada satu ya, a number of, number itu artinya beberapa atau some, berarti itu jamak ya, walaupun ini ada di sini. Oke, ini sudah mayoritas sudah benar ya. Oke, berikutnya ini penggunaan persamaan ya, perbandingan persamaan ini, penggunaan the same ya. Kalau the same itu pasangnya dengan noun ya, the same noun lalu diikuti dengan s ya, the same as ya. Tentu nanti bisa buat yang lain ya, same as ya. Jadi as titik-titik s ya, atau s ya diikuti dengan adjektif baru s juga. Kalau the same ini diikuti dengan noun ya, maaf tadi kalau saya ada yang salah kata ya, the same itu diikuti dengan noun baru diikuti dengan s ya. Dari 4 pilihan ini yang menjadi kata benda atau noun itu adalah price, harga ya, bukan mahal, bukan expensive ya, bukan mahal ya. Mahal ini merupakan kata sifat, walaupun nanti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nampak nggak masalah ya. Mobil ini tidak sama mahalnya ya, tidak sama mahalnya dengan mobil itu. Nah, nggak masalah kalau bahasa Indonesia ya ini, tapi dalam hal penggunaan same ya, the same ya, itu kita gunakan price ya. Nanti variasi yang lain saya gunakan as, adjective as. Nah, itu nggak masalah kalau kita gunakan expensive. This car is not as expensive. Nah, this car is not as expensive as that car. Nah, itu benar kalau kita gunakan as ya, bukan the same. As expensive as. Oke, berikutnya ini berkaitan dengan subjek tunggal ataupun jamak ya. Each of the, nah kalau biasanya kalau of itu bagian dari ya, kalau itu bagian dari itu jamak ya, sudah benar students. Lalu karena yang dilihat adalah each, masing-masing ya, individu, berarti di sini menggunakan kata kerja tunggal ya. Oke, soal berikutnya ini penggunaan kosatif tadi sudah sempat kita keluarkan ya. Kosatif ini 2 kali, substantif juga 2 kali ya, berarti sudah paling tidak 4 soal itu kalau benar ya. Kalau sudah benar 2 soal sebenarnya sudah
bisa dapat 4 soal benar ini. Dr. mix, ya, ini her, lalu diikuti dengan apa? Ini untuk aturan mix, penggunaan mix itu diikuti dengan verb base-nya. Oke, penggunaan apa? Ini soal berikutnya ya, penggunaan emphasis ya, important, ada essential, ada apa lagi ya? Ada banyak sekali ya berkaitan dengan ini. Ya, it is important that the book titik-titik. Nah, ini memang kalau dalam bahasa Indonesia itu apa boleh kita gunakan ini ya. Sangat penting bahwa buku itu harus dibaca. Ya, karena ini menggunakan to be semuanya, kebetulan di semua pilihan ini, maka ini bentuk pasif ya. Buku itu dibaca ya. Nah, ini itu memang saya sengaja tambahkan mas ya, untuk tahu apakah Anda bisa membedakan struktur bahasa Indonesia ataupun struktur bahasa Inggris, khususnya berkaitan dengan penggunaan emphasis important ini. Ya. Oke, ini ya, it is important that the book be read. Ya, ini bacanya read, walaupun nama tulisannya pun bahasa pembacaannya itu bisa berbeda. Read ya, bentuk ketiga. Dalam hal ini hanya cukup kita gunakan be saja, ya, to be. Ya, bukan must be, walaupun nanti dalam informal nggak masalah ya, informal itu Anda pakai kalimat ini must be atau should be, tidak apa-apa. Tapi untuk formal, untuk tes ya tentu bakunya, standarnya itu pakai be. Oke, berikutnya ini hanya dalam hanya masalah penggunaan verb agreement aja ya, subject verb agreement ya. Ini yang kata kerjanya mengikuti yang mana ya, mengikuti subjek yang mana. John is one of the doctors who assigned to that place. Jadi John ini satu dari dokter-dokter yang karena ini to be ya ditugaskan pada tempat itu ya. Nah, who itu menggantikan siapa? Who itu menggantikan dokter ya atau John. Dalam hal ini ya, kalau bahasa Indonesia kan nggak jelas. Kita sering sekali menggunakan yang tapi yang mana ya? Merujuk pada mana. Nah, ini untuk struktur penggunaan one of ya. Variasi yang lain itu adalah the only one. Kalau tidak pakai the only, maka ini hanya one tanpa the only ya. John is one of the doctors who ya who ini merujuk pada doctors ya. Nah, kalau kita pakai the only ya, John is the only, maka who-nya merujuk pada John. Ya. Jadi kata kerjanya menyesuaikan tadi ya. Karena ini who itu merujuk pada dokter, maka jamak ya, itu kita gunakan were. Oke, berikutnya penggunaan frase kata kerja ya. Nah, ini looking forward itu merupakan satu kesatuan. Sebenarnya ada ya ini satu kesatuan ya, dan ini diikuti dengan to ya. Setelah to ini kita tidak menggunakan tidak menggunakan infinitive to ya. Karena ini khusus untuk frase ini dan yang lain-lain ya. Nanti saya akan keluarkan lagi jenis frase kata kerja ini yang lain ya, bukan looking forward tapi ada yang lain ya. Ada, silakan dibaca lagi ya, ada object to, ada forget about ya, she is forgetting about atau she forgot about. Nah, itu diikuti dengan apa di situ, nanti silakan coba dilihat. Ya, itu diikuti dengan, kalau dalam hal ini ya looking forward to, kalau yang looking forward itu diikuti dengan to, tapi tidak diikuti dengan verb base, tapi diikuti dengan hearing verb bentuk gerund ya. Oke, itu ya, nanti silakan dilihat lagi frasa kata kerja ini, ada banyak yang lain, tentunya saya buat variasi aja. Oke, mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini, struktur ini, karena tugas, kuis, dan ujian itu derajat kesulitannya itu tidak berbeda jauh ya, karena tidak ada pendalaman analisa. Ya, walaupun sebenarnya biasanya di mata kuliah lain itu ya, kalau saya ampuh mata kuliah lain itu ada yang sifatnya itu beda, tugas itu berbeda derajat kedalamannya, berbeda dengan kuis, lalu berbeda lagi dengan ujian.
tingkat kedalamannya. Tapi kalau dalam ini dalam mata kuliah bahasa Inggris ini tidak berbeda jauh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan pembahasan listening ya. Ini mohon maaf kalau listening tidak mungkin tidak bisa secara efektif ya kita lakukan di sini ya, karena kendala audio sekali lagi. Namun saya sudah, kalau tidak salah, saya sudah sudah mengirimkan ya skrip listeningnya, ya skrip listeningnya, khususnya yang 1-2 ya, nanti ini sekedar latihan saja, artinya tidak dimasukkan ke dalam penilaian ya, karena memang mengapa saya tidak masuk ke penilaian, karena ini kan baru pertama kali saya berikan ya, tanpa ada latihan ya. Tapi nanti kita coba lihat secara umum ya. Bentar, saya coba buka yang ini dulu. Hasil listeningnya. Untuk listening, untuk kelas, bukan kelas ini ya, ini untuk semua kelas. Jadi tidak hanya untuk kelas ini saja, tapi semua kelas ya. Ini mohon maaf tidak saya kelompokkan, tidak bisa dibagi kalau ini terbatas Google Form-nya ya, Google Form-nya, atau mungkin belum ada sub aplikasi yang saya berikan di sini sehingga bisa membagi kelas. Nah, ini semua kelas ya, kelas 6 kelas ini secara umum sudah rata-rata 82 ya. Saya pikir ini tidak sulit ya, mungkin karena audio ini bisa diulang berkali-kali ya. Ataupun kita sebenarnya juga bisa menggunakan teknologi sekarang ya, bisa ditranskrip juga ya, transcribe ya, menggunakan aplikasi aplikasi HP ya, bisa kita ini. Jadi ini nggak masalah kalau untuk ini ya. Jadi memang kalau listening memang tidak ada batasan-batasan tertentu ya, khususnya batasan-batasan teknologi ini ya, apalagi daring, dilakukan secara daring. Oke, saya buka skripnya saja dan hanya membahas bagian dari skrip itu ya. Oke, ini skrip untuk listening 1 dan 2 ya. Ini saya hanya membahas beberapa conversation aja. Kalau masih ingat di bagian listening ini untuk latihannya kita perlu pengetahuan ya, pengetahuan mengenai kebiasaan ataupun kebiasaan ya, saya lebih tepatnya kebiasaan, dan kalaupun ada budaya ya budaya, kebiasaan ataupun ya kebiasaan budaya, aturan yang ada di Amerika khususnya ya. Memang karena ini TOEFL yang membuat dari Amerika ya, tidak dibuat secara umum, tapi paling tidak situasi di situ ya, di situasi di listening itu paling tidak ada di negara lain ya, secara umum ya, tapi tidak secara khusus ya. Oke, mengapa saya menyampaikan seperti itu? Karena ada beberapa hal yang mungkin ada kata-kata yang tidak mudah dipahami ya. Sebagai contoh, ya, you look awful, do you have a hangover? Mungkin itu yang saya ucapkan itu mungkin tidak sama persis actionnya, ya, tapi tidak. Ini mungkin ada yang menangkap ya kata hangover itu apa. No, I've been all night finishing a paper. All I've had to drink is coffee. What is the man's problem? Nah ini you look awful. Do you have a hangover? Ini sama seperti reading. Ya sebenarnya listening ini kan hanya reading yang diverbalkan kan ya. Ya reading yang diverbalkan ya. Nah ini hangover itu kalau tidak tahu kalimat ini ya mungkin kita bisa menggunakan teknik dari reading ya. Kita bisa menggunakan konteks untuk memperkirakan, sekali lagi memperkirakan itu bisa tepat, bisa tidak berbeda signifikan ya artinya. Oke, hangover itu merupakan kondisi psikologi ya, kondisi psikologi yang atau fisik yang
dampak dari kebiasaan yang tidak baik ya. Itu biasa kalau di Amerika itu ada minum-minum ya. Jadi mengapa tadi dari awal saya menyampaikan kebiasaan dan ada budaya, beda ya. Ini bukan budaya ya. Yang namanya budaya ini masalah diksi saja. Kita sudah mengenal kata budaya. Budaya itu punya nilai ya. Definisi dari budaya itu punya nilai. Jadi kalau Anda mendengarkan Indonesia ada bagian dari Indonesia ya, ataupun kita bisa menemui ya, di Indonesia kita menemui budaya korupsi ya. Itu kata yang salah itu ya, budaya dengan korupsi digabungkan nggak bisa itu ya, karena budaya itu punya nilai. Yang benar apa ya, kita di Indonesia kita menemui kebiasaan korupsi ada, nah itu bisa kita bisa kita gunakan ya, bukan budaya korupsi tapi kebiasaan ya, karena budaya itu punya nilai yang baik ya. Oke, itu ya, ini contoh aja, ini contoh untuk conversation ini ya, ini memang kebiasaan yang ada di Amerika ya, ini yang perlu kita ketahui. Sekali lagi, pengetahuan tentang kebiasaan, budaya, aturan di Amerika paling tidak itu bisa membantu kita memahami conversation ini. Jadi you look oval ya, ini menjadi kata petunjuk ya, tadi sudah saya sampaikan definisi ini ya. Nah, ini tidak saya ya, you look oval tahu ya, ini ya, artinya tidak saya ini ini sepanjang malam ini saya mengerjakan a paper ya. Ini definisi juga, a paper itu apa? Ini a paper mengerjakan kertas kan ya, nggak mungkin ya ini yang mengerjakan kertas ya. Kalau Anda terjemahkan kata per kata, sekali lagi hati-hati dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini tentu mengerjakan kertas itu apa artinya? Tentu mengerjakan pekerjaan ini ya, pekerjaan tugas kampus ataupun pengerjaan menulis ya, menulis laporan ataupun yang lain-lain, analisa ya. All I have had to drink is coffee. Jadi yang saya minum adalah kopi. Ya, what is the main problem? Nah, ini jawabannya tentu yang ini ya, bukan yang yang lainnya. Problemnya ya, ini permasalahannya. Permasalahan ini yang jadi masalah ini perlu dibedakan antara masalah dampak ya. Ya, karena apa ya, ini tentu bukan permasalahannya bukan karena minum kopi ya ini ya. Walaupun ada kata kopi, sekali lagi dalam listening juga pernah saya sampaikan ya, kata-kata yang ada di listening ya belum tentu menjadi jawaban, walaupun ini ada dua-duanya finishing paper juga ada di jawaban ya, finishing paper ada jawaban dan coffee juga ada di jawaban juga. Nah, oke, itu ya, hati-hati yang nomor 1. Oke, berikutnya saya coba, ini saya pikir tidak sulit ya, ini penggunaan credit card atau yang cek ya. Oke, ini berikutnya hanya masalah kata ini ya, shop acquaintance ya. No wonder Sharon won't see you. Nah, ini Sharon ada kata-kata yang itu menunjukkan nama orang. Hati-hati di situ. Ya, acquaintance, shop acquaintance itu artinya ini ada kata-kata yang mungkin tidak mudah dipahami. Shop acquaintance itu artinya pertemanan yang sebentar ya, perkenalan yang sebentar. Ya. Oke, ini silakan dibaca lagi ya. Ini saya coba sampaikan hal yang sifatnya spesifik. Karena ini semua sudah nilainya sudah baik sekali ya. Walaupun itu tidak dimasukkan ke nilai total akhir ya, tapi ini hanya latihan aja. Oke, ini ada nama orang, Steve, Marianne juga nama. Ini biasa ini ada yang memberikan nama satu kata dan dua kata. Biasanya kalau Marianne itu biasa ini untuk orang-orang yang nama jenis itu kan kalau di Amerika kan ada yang city, ada urban, ada daerah masih banyak sekali menggunakan budaya-budaya lamanya ya. Oke, ini it sticks a little. Nah, ini mungkin tidak mudah. Ada frase-frase tertentu juga. Ada kata-kata yang disampaikan tidak
lengkap ya. Oke, saya coba lihat ini. Ini call ya ini ya, bukan CC tapi call. Oke, ini nah ini student loan. Ya, I want to apply for a student loan, please. Alright. Fill out these forms and bring in your income tax records from last year. Nah, ini mungkin ini situasi yang ada di Amerika yang mungkin tidak kita temui ya, atau jarang kita temui ya. Ini perlu juga mengetahui siapa yang berbicara dengan siapa ya. Ini I want to apply for student loan please. Ini saya mau apply untuk peminjaman ya, student loan, peminjaman ya untuk mahasiswa, tentu untuk berkaitan dengan alasan-alasan mahasiswa ya, berkaitan dengan biasanya untuk pembayaran SPP atau biaya kuliah ya. Nah, ini tidak dipermasalahkan ya, di Amerika itu biasa di tiap universitas itu bekerja sama dengan bank ya, ataupun ini apply ke bank yang tidak ada afiliasinya dengan universitas ya, itu bisa juga. Tapi di Amerika ini biasa, di universitas itu biasa ada kerjasama dengan bank, sehingga bank itu bisa juga mengkonfirmasi keberadaan atau status dari si applier ini. Oke, lalu ini ya, ini meminjam uang untuk keperluan tentang untuk kuliah ya, ataupun untuk sekolah ya. Ini diminta untuk fill out this form ya, ngisi formnya, lalu bring in your income tax. Memang di Amerika itu walaupun ini masih mahasiswa ataupun masih siswa ya, mereka sudah untuk umur-umur tertentu ya, ini sudah diminta untuk membayar pajak ya, membayar pajak di sana. Dan ini ada rekodnya, pajak itu sudah juga ada catatan-catatan ya, biasa di Amerika itu dikirimkan rekaman pajak. Saya pun juga ya, juga dikirimkan juga pajak ya, walaupun saya mahasiswa internasional. Nah, ini dijadikan sebagai informasi untuk meminjam, sebagai syarat untuk meminjam student loan-nya itu. Dan tergantung dari income tax ya, apakah dia membayar tepat waktu atau tidak, itu ada alternatif pilihan peminjamannya itu ya, mulai dari durasi waktu peminjaman ataupun besarnya ataupun yang lain-lain. Nah, ini oleh karena itu, then I will review your option. Nah, ini pilihan-pilihannya, alternatifnya itu. Okay, how will the woman help the man? Walaupun ini ada form, fill out the form please. Tentu tidak ada di sini ya, ada pilihan-pilihan ya, ada pilihan-pilihan, salah satunya adalah berkaitan dengan form ya. The woman will fill out this form. Tentu tidak, yang isi formnya kan yang applier ini. Nah, ini yang bagaimana cara perempuan ini menolong the man ya, ini tentu perlu direview. Oke, ini mungkin situasi yang ada di Amerika yang perlu saya sampaikan, yang tidak umum mungkin dibandingkan di Indonesia. Berikutnya, ini saya pikir tidak sulit ya. Oke, ini situasi di Amerika, apartemen, pinjam kos, menyewa kos, ya. Khususnya apartemen, biasanya kalau kos kan biasanya satu kamar kan satu tempat tidur ya. Kalau ini satu kamar, bukan kamar ya, satu tempat ya, ini ada berapa kamar ya, ada satu tempatnya ada satu living room ya, satu living room itu ada beberapa kamar ya di sini. Ya, ini mungkin jangan sampai salah mengartikan ya ini ya. He said, misalkan ya, so I asked Frank if we could live together next semester. Jadi kita bisa
tinggal bersama ya. Ini laki-laki yang ngomong ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan ini ya, ini tinggal bersama sama sesama laki-laki ya. Lalu he said that he was going to room with Geoff. Jadi dia akan tinggal bersama. Ini mungkin kata kerja yang tidak mudah ya. Going to room itu artinya apa ini? Mungkin ada kata-kata yang hilang ya ini ya. Intinya ini apa namanya? Ini akan berada di satu tempat tinggal ya dengan Geoff ya ini ya. Ya, di Amerika itu biasa kalau sebagai mahasiswa itu ada, kalau apartemen itu ada kontrak itu ya. Nampaknya di Indonesia juga saya pikir ada aturan seperti itu ya, aturan bahwa ada kontrak 9 bulan ataupun 12 bulan ya, bergantung pada apa durasi kuliahnya ya, dan itu bisa di sub SUP ya, bisa di apa sub. Sub itu artinya bisa itu istilah yang biasa dipakai di Amerika ya. Sub itu artinya bisa digantikan. Tapi tetap bayar ya, membayar tapi menggantikan. Ya, kontraknya 9 bulan tetapi apa namanya, kalau dia berubah pikiran ya, dia apa namanya, berubah pikiran untuk pindah ke tempat lain ya, ini bisa digantikan oleh orang lain. Ya, itu namanya apa sub ini. Ya, tentu melalui aturan-aturan apa disesuaikan dengan yang aturan yang diberlakukan di sana. Oke, ini ya. Ini jangan sampai salah mengartikan ini intinya ada yang ada apa? Dia ada kontrak apa? Dia sudah kontrak apartemen ya, nyewa apartemen lalu berubah apa, ada yang pergi ya, ada yang pergi, dia perlu mencari roommate ya, atau menggantikan roommate-nya. Oke, yang lain ini saya pikir yang berikutnya ini tidak sulit. Ini sih, maaf kalau ada yang salah. Gini aja biar tidak ya. What did you get on the calculus exam ya ini? Sih ya ini mungkin kalau sempat tidak apa namanya terdengar ya, apa yang Anda dapat, berapa nih intinya ya, berapa nilai apa kalkulusmu ya, nilainya C ya, tidak ini kalau dalam listening memang tidak diberikan kalimat lengkapnya. Kalau kalimat lengkap kan harusnya I get a C on the calculus exam, tapi ini dibuat apa singkat. Kalau listening lebih banyak ada kata-kata yang terpotong ya ini. Oke, ini ya, ini saya pikir sulit yang ini. Lalu berikutnya, where can I buy a computer? It doesn't have to be the best on the market. I'm just going to use it to do word processing. Nah, ini di mana saya bisa membeli komputer, tidak harus terbaik di pasar. Saya hanya menggunakan untuk ngetik aja ya ini ya, ngetik kata aja. Oke, ini mumpung masih ingat ya, ini saya coba. You could go to a computer store or discount store. But if I were you, ini ada ada pengandaian ya, bukan was. Ya, ini pengandaian, harusnya kan was ya. Was, tapi ini pakai were. I'd look into some of special offers through the university. Jadi saya bisa apa namanya, mendapatkan tawaran spesial khusus, tawaran khusus melalui apa universitas ya. Ini mungkin ada atau tidak ada ya. Saya pikir sekarang sudah mulai ada di Indonesia ya, universitas yang bekerja sama dengan brand-brand komputer ya untuk mendapatkan diskon. Ya. Oke, ini diberikan pilihan, dia bisa pergi ke toko komputer langsung atau apa namanya, toko-toko yang bukan spesialis komputer tapi ada diskonnya ya. Atau bisa jadi ini sebenarnya kalau kalimat lengkapnya diskon dari sini juga ya, apa namanya komputer, tapi ini kadang tidak diberikan apa yang lengkap nih. But if I were you, I'd look into some of the special offer. Nah, ini sekali lagi kerjasama dengan universitas. Jadi ada apa namanya, ada brand-brand yang menjual komputernya, tapi bekerjasama dengan universitas itu.
Oke, ini ya. Oke, mungkin di WNJ sendiri juga diberikan apa namanya, bukan berkaitan dengan ini ya secara spesifik ya, tapi berkaitan dengan kerjasama dengan pihak-pihak software ya, bukan hardware ya, software. Kita pun juga menggunakan apa namanya Google ya, emailnya Google ya. Sebelum itu kita buat sendiri, tapi kita sudah kerjasama dengan Google, lalu WNJ juga kerjasama dengan Microsoft ya. Mumpung masih ingat ini, silakan nanti bisa cek apa namanya, cek websitenya Puskom ya. Itu kan Puskom itu memberikan banyak sekali informasi berkaitan dengan apa IT ya. Mumpung saya masih ingat ya, saya mungkin nggak tahu apakah sudah pernah disampaikan oleh waktu apa namanya orientasi, saya pun juga tidak tahu ya. Puskom ya, ini pusat apa teknologi informasi dan komunikasi. Ini belum share ya, ini saya belum. Udah. Oke, silakan bisa lihat lisensi WNJ ya, ini diberikan untuk dosen ataupun mahasiswa ya. Silakan nanti bisa dilihat. Ini saya belum tahu kalau yang ini ya, tapi saya pikir ini untuk mahasiswa juga ini kalau nggak salah. Office 365 yaitu untuk Word, apa namanya, Excel ataupun yang lain ya, mungkin bisa dicoba ya. Karena saya belum memastikan sendiri, karena saya juga bukan mahasiswa ya, jadi saya tidak bisa, walaupun sebenarnya saya bisa coba tanyakan langsung ke Puskom ya, apakah ini bisa digunakan untuk mahasiswa atau tidak. Tapi yang jelas untuk yang Windows ya, Windows 10 bagi yang belum punya ya di laptopnya ya, kalau belum ada silakan bisa dipakai apa namanya lisensi ini ya, tanpa Anda tidak harus menggunakan crack ya untuk Office-nya ataupun Windows-nya ya. Kita coba biasakan tidak menggunakan yang sifatnya tidak resmi ya, karena saya sendiri juga mengampu mata kuliah sistem informasi manajemen ya, salah satunya ini berkaitan dengan penggunaan software ya, atau mungkin sudah disampaikan di mata kuliah yang lain. Kalau sistem informasi manajemen saya tidak bahas spesifik ya, hanya menyampaikan sekilas saja mengenai software. Oke, ini ya, mumpung masih ingat untuk mahasiswa, biasanya kalau mahasiswa ini jadi hal yang sangat bermanfaat saya pikir. Oke, kita kembali lagi ke listening tadi. Oke, yang lainnya ya penggunaan ukuran ya. What size do you need? I'm not sure. Nah, ini juga tidak mudah. Ini ada kata-kata yang terpotong, sebenarnya ada kata-kata conversation sebelumnya, tapi ini hanya diambil ini ya sebagian aja. What size do you need? I'm not sure. I wear a 5, half, or 6 in Europe. Nah, ini kan Anda mungkin membayangkan apa yang dimaksud di sini ya. Ini kan ukuran ya, suatu ukuran. Nah, biasa kalau ini bisa macam-macam ya ukuran. Ini bisa ukuran apa namanya sepatu, bisa ukuran baju ya. Ini juga tidak diberikan satuannya ya, tapi paling tidak ini merupakan suatu ukuran ya gitu. Oke, saya coba lihat yang lain yang kira-kira ya, ini ada nama kota Washington, New York, Boston ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk yang listening 1-2. Saya pikir tidak perlu banyak yang saya coba kita diskusikan ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada kesulitan dalam listening.
Permisi, Pak. Ya, silakan Mbak Cindy. Mahasiswa atas nama Diva Asif itu izin dulu soalnya tadi kuotanya habis, terus counternya baru buka jam 8. Oh, Diva ya. Oh ya, nanti saya coba catat di sini ya. Ya, Oke, makasih Mbak terima Cindy. ya, Mbak. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada ya saya cukupkan apa namanya. Tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan untuk sesi ini ya. Itu aja ya untuk secara umum itu mohon diperhatikan struktur bahasa Inggris ya karena ujian juga akan keluar lagi. Lalu listening ya nanti akan ada tugas lagi ya tapi lebih ataupun nanti saya masukkan ke ujian ya. Tidak saya masukkan ke tugas saya ataupun kuis ya saya langsung masukkan ke ujian saja dan sifatnya itu bisa di ada waktu batasan waktu ya waktu yang mungkin tidak secepat sesingkat yang kuis ya tapi untuk spesifik untuk yang listening perlu download perlu waktu ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.